Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustadz? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Semoga anak-anak Ustadz dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Anak-anak Ustadz, hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam, yaitu tentang sifat terpuji. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah supaya anak-anak Ustadz dapat memahami apa itu sifat tawadu, sifat ikhlas, dan sifat memohon pertolongan. Nah, yang pertama kita akan mempelajari tentang sifat tawadu. Tawadu adalah sifat rendah hati, patuh, taat, tidak membanggakan diri, dan tidak sombong. Allah berfirman dalam surah Asy-Syu'ara ayat 215 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Artinya, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang beriman yang mengikutimu. Nah, dari ayat di atas yang Ustaz bacakan tadi, dapat kita simpulkan bahwa Allah menyuruh kita merendahkan diri kita terhadap sesama orang yang beriman. Bagaimana penerapan dari sifat tawadu dalam kehidupan kita sehari-hari? Contohnya yang pertama yaitu rajin beribadah kepada Allah. Yang kedua, memperbanyak berbuat kebaikan antar sesama. Yang ketiga, menghormati orang lain, tidak menghina. Yang keempat, suka bergaul dengan siapa saja, tidak membeda-bedakan teman. Yang kelima, tidak sombong kepada orang lain. Yang keenam, tidak merasa lebih pandai dari orang lain. Yang ketujuh, tidak memendam kepada orang lain. Nah, yang terakhir, tidak menyakiti orang lain. Nah, semua itu adalah contoh perilaku tawadu. Amalkan sikap tawadu terhadap kehidupan kita di rumah maupun di sekolah. Nah, semoga anak Ustadz bisa menerapkannya ya. Nah, kita masuki yang kedua, yaitu sifat ikhlas. Nah, sebagai anak muslim, kamu wajib meyakini bahwa Allah bersifat wahdaniyah. Apa itu wahdaniyah? Wahdaniyah artinya Maha Esa. Nah, caranya adalah dengan memiliki sifat ikhlas. Ikhlas berarti melakukan sesuatu karena Allah. Allah akan memberi pahala kepada kita. Untuk itu, niatkan semua kegiatanmu dengan keikhlasan. Contoh perilaku ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu pada saat kita melaksanakan ibadah. Nah, seperti ibadah sholat, puasa, zakat, dan lain-lainnya. Nah, kenapa kita harus ikhlas? Karena kita mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, lawan dari kata ikhlas yaitu riya. Nah, riya ini mengharapkan imbalan. Nah, otomatis kita tidak akan mendapatkan ridho Allah karena kita mengharapkan imbalan. Anak-anak Ustaz, kita harus menjauhi sifat tercela yaitu riya, karena Allah tidak suka dengan sifat yang tercela. Dan yang ketiga ataupun yang terakhir, memohon pertolongan. Kita sebagai umat muslim harus meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di langit, bumi, dan lain-lainnya. Allah memiliki sifat qudro, yaitu maha berkuasa, dan irodo, maha berkehendak. Nah, anak Ustaz pasti yakin karena Allah itu memiliki sifat qudro dan irodo. Bagaimana cara kita meyakini tersebut? Yaitu dengan cara meminta pertolongan kepada Allah supaya di kehidupan kita ada kebaikan yang berlimpah. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana cara contoh dalam kehidupan sehari meminta pertolongan kepada Allah? Yang pertama yaitu dengan cara berdoa kepadanya, seperti pada saat kita mau belajar, mau makan, bahkan dalam bepergian kita harus selalu berdoa kepada Allah dan meminta pertolongan kepadanya. Nah, kesimpulan kita pada hari ini yaitu sifat terpuji ada 3, yaitu yang pertama yaitu sifat tawadu, yang kedua sifat ikhlas, dan yang ketiga sifat meminta pertolongan atau memohon pertolongan.
anak-anak Ustadz berharap anak-anak Ustadz dapat bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga pelajaran kita hari ini bisa bermanfaat bagi anak-anak Ustadz. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk tugas hari ini, silakan anak-anak Ustadz nanti cari atau mengulang kembali, tuliskan di buku-buku tulisnya masing-masing, yaitu sifat tawadu, apa artinya beserta contohnya. Yang kedua, sifat ikhlas beserta artinya dan contohnya. Yang ketiga, memohon pertolongan dan bagaimana contohnya. Oke, penutup langsung. Alhamdulillah anak Ustaz. Alhamdulillah anak-anak Ustadz, mungkin hanya ini pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat bagi anak-anak Ustadz. Mungkin hanya ini yang dapat Ustadz sampaikan. Lebih dan kurang Ustadz mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.